Halo pemirsa, senang sekali saya Farah Farhat bisa berjumpa kembali dengan Anda di program kesayangan kita pastinya, Expose Lebih Dekat, Lebih Santai. Nah, di Expose kali ini saya sudah ditemani oleh 3 narasumber yang luar biasa. Ada Dr. Bintang, selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya, Dokter Bintang ini dokter spesialis anak yang ada di Kota Pekalongan. Kemudian ada Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Bapak Dr. Slamet Budianto, SKM MKes. Selamat siang Bapak. Ya, kemudian yang terakhir ada Kepala Dinsos P2KP Kota Pekalongan, Bapak Yos Rosyidi, SIP MSI. Selamat siang Bapak. Baik, nah pemirsa, di episode kali ini kita akan membahas mengenai upaya penurunan stunting di Kota Pekalongan. Mengapa sih isu stunting ini harus terus diangkat begitu ya? Karena memang permasalahan stunting menjadi perhatian serius baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah, karena permasalahan stunting ini akan berdampak besar pada kualitas SDM bangsa Indonesia yang pastinya juga nanti akan berpengaruh pada pendidikan, pada ekonomi dan berbagai sektor begitu. Nah, untuk kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai upaya penurunan stunting di Kota Pekalongan. Untuk itu pertama ini saya mau tanya dengan Dokter Bintang, karena sebetulnya mungkin masyarakat Pekalongan sudah well educated mengenai stunting itu sendiri, cuman pasti kita ingin memaksimalkan kembali kalau masyarakat Kota Pekalongan betul-betul paham apa itu stunting. Mungkin dokter bisa menjelaskan. Oke, memang stunting ini menjadi salah satu salah satu masalah yang kesannya kecil, padahal ini akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia di generasi berikutnya ya. Jadi stunting sendiri sebenarnya bukan hanya perawakan pendek gitu ya. Jadi memang benar stunting itu dari awalannya kita harus cari TB tinggi badan berdasarkan usia. Tinggi badan berdasarkan usia kurang dari -2 standar deviasi, atau biasanya kalau para bidan atau dokter ketika dia periksa diukur panjang badannya atau tinggi badannya di bawah yang seharusnya berdasarkan usia anak tersebut, dia akan dikatakan pendek. Namun stunting ini tidak hanya pendek saja, tetapi pendek yang disertai dengan perkembangan yang kurang sesuai dengan tahapan usianya dia. Misalkan milestone perkembangan, anak usia 18 bulan harus sudah bisa berjalan, harus sudah bisa mengucapkan paling tidak 6 kosakata, atau anak itu seharusnya sudah bisa pincer grab, jadi ngambil benda sudah nggak begini ya, sudah menjumput begitu. Ternyata anak ini pendek dan milestone-nya tidak tercukupi, itu tidak tercapai, itu juga kita harus sudah mulai, jangan-jangan anak ini akan menjadi stunting. Karena stunting sendiri juga akan berdampak pada kualitas IQ, kepandaian. Nah, apabila stunting ini tidak kita ketahui sejak dini atau bahkan kita tidak preventif sejak dini, maka anak-anak ini tidak hanya pendek tapi kualitas secara kemampuan dia bekerja di kemudian hari itu akan turun. Bayangkan kalau ini penduduk Indonesia ya, atau masyarakat Pekalongan, nanti kualitas kemajuan bangsa ini jadi kita tidak bisa antisipasi sejak dini. Begitu, jadi stunting tidak hanya pendek, tetapi pendek yang juga disertai dengan tahapan perkembangan atau kepandaian yang sudah terganggu, begitu ya. Oke, baik, berarti perlu digarisbawahi pemirsa kalau stunting itu tidak hanya pendek, atau indikatornya itu bukan hanya pendek tapi juga terkait perkembangan anak secara intelijen begitu ya, secara kognitif dan lain sebagainya, itu juga akan berpengaruh. Makanya ini isu yang harus terus dikejar dan juga dituntaskan bersama-sama, terutama di Kota Pekalongan ini. Nah, berbicara mengenai kapan sih sebetulnya isu stunting ini mulai menjadi perhatian yang serius untuk pemerintah khususnya di Kota Pekalongan juga. Nah, ini pertanyaannya untuk Dinkes ini, Bapak boleh dikasih tahu ke kita semua sebetulnya sejak kapan sih kita harus punya perhatian khusus di isu stunting ini? Ya, baik Mbak Farah. Jadi sebenarnya masalah gizi itu dari dulu menjadi prioritas atau perhatian dari pemerintah. Cuman kemudian kenapa stunting ini memang ternyata di samping kasus gizi buruk, ternyata stunting itu juga menjadi masalah yang sekiranya banyak terjadi di masyarakat ya, sehingga
Akhirnya di tahun 2018 lah muncul isu itu semakin gencar gitu. Sehingga di tahun 2019 pemerintah menyelenggarakan survei status gizi di mana Kota Pekalongan ini angkanya sekitar 26,5 waktu itu. Wow. Ya, Itu berarti seperempat balita kita stunting gitu ya. Wow. Ya. Kemudian di tahun 2020 tidak ada SSGI karena kita ketahui itu pandemi COVID sedang melanda kita ya, sehingga waktu itu tidak dilakukan SSGI. Cuman di tahun 2021 akhirnya karena sudah agak ini ya, di akhir 2021 itu juga dilakukan kembali survei status gizi Indonesia itu Kota Pekalongan alhamdulillah angkanya itu 20,6 turun cukup signifikan. Cukup signifikan. Tapi di tahun 2022 kemarin di akhir 2022 kita dilakukan di Indonesia dilakukan SSGI kembali dan angkanya Kota Pekalongan naik dari 20,6 jadi 23,1. Ya, ini jadi berarti cukup tinggi. Kalau 23,1 berarti hampir seperempat balita kita itu mengalami stunting gitu. Nah, di kita untuk deteksi stunting ini ya diawali dengan penimbangan di posyandu, pengukuran secara antropometri di posyandu, di mana setiap tahun itu setiap bulan penimbangan itu harus dilaporkan melalui EPPGBM. Ya, jadi teman-teman di posyandu ini punya kewajiban bagaimana kondisi status gizi yang ada di lapangan itu dilaporkan secara periodik. Ya. Nah ini memang angkanya bervariasi juga, jadi masih ada perbedaan antara pengukuran SSGI dengan EPPGBM karena banyaklah faktor di lapangan, diantaranya kalau EPPGBM itu kan seluruh balita yang datang di posyandu itu diukur, cuman kalau SSGI itu sampling begitu ya. Jadi lepas dari itu masalah stunting ini masalah yang cukup serius sehingga kita harus menanganinya dengan prioritas juga gitu ya, gitu Mbak Fala. Oke, baik. Lalu mengenai kenapa angka stunting itu perlu ditekan, mungkin bisa dijawab oleh Pak Yos. Karena kita tadi sudah bahas memang stunting ini akan berpengaruh pada kualitas SDM dan akan berpengaruh pada sektor yang lainnya juga. Tapi secara spesifik seperti apa sih proyeksinya kalau stunting ini kok tidak diperhatikan oleh pemerintah, lalu apa yang akan terjadi mungkin di kemudian hari akan seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Dr. Bintang ya, Pak Budi, bahwa permasalahan stunting ini apabila tidak ditangani secara serius maka itu bisa mengancam keberlangsungan generasi mendatang. Artinya nasib bangsa Indonesia ini kan sekarang sebagian besar itu ditentukan oleh generasi muda, ya, generasi muda ini akan menjadi produktif, sehat, ya, kompetitif dan sebagainya apabila itu tidak stunting, itu sehat. Oleh karena itu memang dalam rangka menyongsong terutama Indonesia Emas 2045 ini memang mau tidak mau harus dilahirkan generasi-generasi yang sehat, sehingga upaya percepatan stunting itu perlu dilakukan dengan serius dan itu menjadi isu prioritas nasional. Oleh karena itu lahir kemudian Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, karena melihat di antara negara-negara di Asia Tenggara Indonesia itu paling nomor 4 ya setelah Myanmar. Jadi kita kalah dengan Singapura, kita lebih banyak stuntingnya ya, sehingga memang ditargetkan tahun 2024 harus turun menjadi 14% tahun 2024. Ya. Kita sendiri tadi yang di Kota Pekalongan sebagaimana disampaikan Pak Budi masih cukup tinggi. Tahun 2021 20,6, harusnya tahun 2022 kita itu turun menjadi 17,92. Tapi ternyata malah kita naik 23,1, sehingga ini tantangannya itu
sangat menantang sekali ya anunya. Berarti angkanya itu roller coaster begitu Pak ya? Iya. Ada turun naik, Iya. apalagi waktu pandemi itu mungkin ada banyak permasalahan juga yang akan akhirnya berdampak juga pada Itu yang angka stunting. kemudian kebetulan BKKBN kan diberikan amanah sebagai ketua pelaksana ya di tingkat pusat untuk tim percepatan penurunan stunting, dan itu turun ke bawah. Di kita sudah ada yang namanya tim percepatan penurunan stunting di tingkat kota, kemudian di tingkat kecamatan sudah sudah dibentuk, kemudian di tingkat kelurahan juga sudah dibentuk. Jadi yang ketuanya nanti Pak Wakil Wali Kota di tingkat Kota Pekalongan. Ya seperti itu. Oke, baik. Berbicara mengenai gambaran umum stunting, ini pasti juga tidak terlepas dari pertanyaan faktor-faktor penyebabnya ini. Mungkin Bu Dokter bisa sharing mengenai faktor-faktor yang paling dari yang mungkin paling kecil sampai paling besarnya. Sebenarnya ini adalah suatu bentuk masalah bersama. Jadi bukan hanya benar memang dia berawal dari nutrisi, tetapi pada intinya ini adalah faktor multifaktorial, baik nutrisi, ekonomi, politik ya. Jadi semua faktor ini berperan terhadap percepatan percepatan stunting ini tadi ya. Jadi benar dia tinggi badan per usia atau anaknya perawakan pendek karena malnutrisi kronis. Jadi jika anak ini berat badan sudah tidak naik sesuai target selama 3 bulan berturut-turut, baru dia akan memengaruhi panjang badan. Setelah panjang badan terpengaruhi, maka kognitifnya akan terpengaruhi juga. Nah, bagaimana anak ini gizinya tidak baik? Bisa jadi orang tuanya secara ekonomi kurang. Jadi dia tidak bisa menyediakan makanan yang cukup baik dengan kualitas yang baik untuk anaknya. Bisa juga karena faktor pendidikan ibunya yang tidak memahami bahwa seperti misalkan anak yang sedang bertumbuh di 0 sampai 2 tahun awal diberikan, oh anak saya harus makan sayur dan buah begitu. Padahal untuk anak yang sedang masa pertumbuhan 0 sampai 2 tahun itu butuh karbohidrat, protein hewani dan lemak. Karena mereka makronutrien. Sedangkan sayur dan buah mikronutrien, namanya juga mikro, pasti sedikit ya. Sedangkan makro ini karena ketidaktahuan masyarakat itulah yang terkadang salah kaprah kalau bahasa kita ya. Jadi salah kaprah memberikan makanan anak sayur bayam, sayur sop bening, padahal itu tidak begitu banyak dibutuhkan oleh anak kita. Kemudian faktor lingkungan. Ketika kebersihan, perilaku hidup bersih sehatnya tidak berjalan dengan baik, otomatis anak akan berulang kali sakit. Diare, batuk pilek. Ketika dia sering sakit, otomatis kenaikan berat badannya jadi macet. Nah, ini akan berpengaruh juga menjadi stunting. Maka stunting itu tidak hanya faktor makan ya, tetapi faktor lain sangat berperan. Nutrisi ibu hamil itu juga sangat berperan. Ibu yang ketika gadis menuju ke usia produktif, dia harus dipersiapkan. Karena stunting ini tidak hanya dari bayi itu lahir, tetapi sejak dari dalam kandungan pun bisa terjadi. Maka ketika dari mulai pendidikan, faktor ekonomi, kecerdasan ibu ini diperbaiki, stunting maka akan lebih kita atasi ya dari sejak dini. Pencegahan lebih utama karena mengobati itu salah satu faktor yang belakangan nanti gitu ya. Jadi setelah ibunya paham, masyarakat paham, maka insya Allah sih stunting akan, faktor ini sudah diperbaiki semua, stunting akan lebih cepat kita mampu atasi gitu ya. Oke, baik. Berarti memang faktornya itu juga kompleks sekali ya dokter ya. Walaupun permasalahannya hanya satu, mungkin stunting, tapi ternyata di dalam permasalahan itu kalau kita tarik ulur ke belakang ada pendidikan juga, ada ekonomi yang itu berpengaruh pada bagaimana orang tua itu memberikan treatment yang terbaik kepada anak-anaknya, baik itu secara nutrisi dan juga secara behavior atau perilaku sehari-hari biar supaya misalkan menjaga kebersihan ataupun dan lain sebagainya. Nah pemirsa, setelah ini kita akan mengulas mengenai program-program apa saja yang diperuntukkan untuk menekan dan juga menurunkan angka stunting di Kota Pekalongan. Inovasi-inovasi apa saja yang ada dari Dinkes dan juga Dinsos. Tetap di sini saja di Expose lebih dekat, lebih santai.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Expose, lebih dekat, lebih santai. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai apa itu stunting, kemudian kenapa stunting itu penting menjadi perhatian, dan faktor-faktornya apa saja. Lalu di segmen kali ini kita akan membahas mengenai apa sih upaya-upaya yang sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah Kota Pekalongan untuk menekan angka stunting. Oke, pertanyaan pertama adalah inovasi-inovasi yang ada di Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. Silakan Pak Budi. Ya, terima kasih Mbak Farah. Jadi sebenarnya kalau kita bicara mengenai stunting ya, ada aspek pencegahan dan penanganan. Di mana aspek pencegahan itu sebenarnya tidak hanya pada 1000 hari kehidupan pertama, tetapi kita mulai dari saat remaja, ya, di mana remaja ini kan calon ibu-ibu yang nanti dia akan hamil, ya, akan melahirkan anak. Nah, di program yang kita berikan kepada anak-anak remaja ini, di samping dengan kolaborasi dengan teman-teman dari Dinsos P2KB, itu diantaranya adalah bagaimana remaja putri ini ya kita memberikan tablet FE kepada remaja putri, ya. Kita memberikan ada beberapa inovasi, diantaranya itu gelang emas, gelang FE, gelang FE. Kemudian ada juga kita memberikan namanya surat cinta. Surat cinta. Surat cinta itu isinya sebenarnya adalah amplop yang isinya itu tablet tambah darah yang diberikan kepada tablet remaja. FE tadi itu berarti. Iya, isinya tablet FE ya. Jadi tapi kan kalau anak-anak sekarang itu kekinian supaya tidak merasa bahwa ini obat atau apa gitu ya. Kita harus mengemasnya dalam konsep yang kekinian juga. Betul, gitu, sehingga anak-anak remaja ini merasa tidak merasa ini kami harus minum obat gitu. Ya. Padahal sebenarnya itu kan sama sih sebenarnya konsepnya begitu. Nah, yang lebih penting sebenarnya adalah program selama ibu hamil. Ya. Sebelum hamil pun sebenarnya kami juga ada program yang namanya penyuluhan calon pengantin. Nah, calon-calon pengantin itu baiklah tidak hanya kepada calon istri, tapi calon suaminya harus memahami betul bagaimana apa yang harus dilakukan ketika nanti menikah, kemudian bagaimana penanganan terhadap istrinya yang hamil, kemudian penanganan terhadap bayi, balita itu di dalam penyuluhan calon pengantin itu kita berikan dan bersertifikat. Mestinya ke depan sebagai salah satu persyaratan untuk menikah itu adalah harus punya sertifikat itu. Tapi selama ini memang belum sepenuhnya, jadi masih ada yang menggunakan, ada yang tidak. Tetapi kita lebih menyarankan itu. Nah, yang lebih penting lagi adalah sebenarnya pencegahan pada saat hamil, di mana dia harus mendapatkan, ibu hamil ini harus mendapatkan pemeriksaan yang adekuat, ya. Pemeriksaan 6 kali selama kehamilan, kemudian 10T, kemudian juga USG dan sebagainya, itu dalam rangka untuk mengetahui bagaimana kondisi kehamilan dari ibu tersebut, ya. Nah, di dalam kehamilan ini pun sebenarnya kita juga ada yang namanya penanganan terhadap bumil resti, diantaranya juga resiko tinggi, resiko tinggi ya. Diantaranya apakah dia kurang energi kronis, apakah dia punya riwayat hipertensi dan sebagainya. Itu kita punya namanya Saber Aki AKB ya. Jadi pada ibu-ibu hamil yang resti ini kita mengundang dokter spesialis obgyn di puskesmas, nanti dilakukan edukasi, kalau memang perlu dirujuk di rumah sakit nanti dirujuk di rumah sakit. Demikian juga dengan selama bayi, kita penanganan terhadap bayi yang risiko tinggi itu pun kita punya Saber Aki itu dengan mendatangkan dokter spesialis anak juga, Bintang mungkin juga terlibat di situ ya. Nanti kalau ada kasus yang lebih perlu ditangani dirujuk di rumah sakit nanti di rumah sakit. Nah, ya sebenarnya lebih penting lagi pada saat tadi penanganan Bu Bintang menyampaikan bahwa gizi yang adekuat selama bayi itu juga penting. Di antaranya adalah ASI eksklusif ya. Selama 6 bulan ini full hanya ASI, tidak boleh mendapatkan tambahan. Nah, boleh ditambahkan setelah 6 bulan ya. Jadi tetap ASI dan makanan pendamping ASI. Nah, itu yang sebenarnya
program-program yang banyak kita lakukan ya. Kemudian pada saat balita pun kita ada yang namanya program untuk PMT balita gizi buruk, balita stunting dan sebagainya, itu kita berikan kepada balita-balita yang bermasalah tersebut. Nah, ada inovasi yang saat ini kita kembangkan itu tadi namanya apa Mbak Farah tadi saya tuh jadi kita menggunakan Instagram ya saat ini kan Imams. Jadi Instagram itu bisa digunakan untuk komunikasi antara remaja, anak, ibunya begitu ya. Ya ini ya kita harus ini ya karena saat ini kan pakainya Instagram gitu ya. Bukan mungkin TikTok dan sebagainya bisa kita gunakan untuk itu. Jadi program-program kekinian yang menyasar anak-anak remaja tadi itu perlu kita kembangkan juga. Saya kira itu, Mbak Farah. Baik, terima kasih Pak Budi. Nah, kalau mengenai pencegahan dan upaya penanganan stunting ini juga kan tidak hanya Dinkes tapi juga sinergi dari Dinsos P2KP. Jadi bagaimana Pak Yos mengenai program-program dari Dinsos P2KP? Ya, Dinsos P2KP ya, P2KP. P2KP itu pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Nah, memang di Dinsos P2KP ini kita meneruskan atau menindaklanjuti dari Perpres nomor 72 tahun 2021 itu kemudian membentuk yang namanya tadi tim percepatan penurunan stunting, mulai dari tingkat kota, kemudian tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan. Kemudian di samping itu kita juga membentuk tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga itu di setiap kelurahan satu tim. Ya, satu tim itu terdiri dari 3 personil. Ya, dari mulai kader kesehatan, kemudian PKK dan kader KB. Jadi kita bentuk 236 tim satu kota, 236 tim. Ya sekitar 708 lah ya anggota. Itu dia kemudian tugasnya adalah surveillance, kemudian pendampingan dan sebagainya kepada calon. Ada beberapa sasaran ya. Sasarannya antara lain keluarga yang berisiko stunting. Ya, keluarga yang berisiko stunting itu yaitu dari mulai tadi ya sampaikan Pak Budi, dari mulai calon pengantin, ya, kemudian ibu hamil, kemudian ibu pasca melahirkan, kemudian anak baduta, ya, baduta dan balita. Itu menjadi sasaran dari tim pendamping keluarga. Nah, kemudian di samping itu, di samping pembentukan tim pendamping keluarga, kepada mereka kita sudah berikan sosialisasi, kita berikan edukasi dan sebagainya. Bahkan yang saya salut pada saat banjir rob di Kecamatan Utara beberapa waktu yang lalu, mereka memberikan pendampingan ya. Ini luar biasa. Kemudian di samping itu kita juga membentuk yang namanya kampung keluarga berkualitas, ya, Kampung KB. Kampung KB itu kita bentuk, sekarang jumlahnya sudah ada 19 Kampung KB. Mudah-mudahan tahun ini nanti atau depan kita kurang 8 Kampung KB lagi juga bisa terbentuk. Dan di Kampung KB itu nanti ada yang namanya dapur sehat atasi stunting. Jadi dapur sehat atasi stunting inilah nanti yang akan mengolah makanan untuk anak-anak stunting dengan berbagai menu yang menarik untuk anak-anak yang berusia 1000 hari pertama kehidupan. Jadi sebelum 2 tahun lah ya, baduta. Itu supaya anaknya menarik mau makan dan sebagainya, bervariasi. Itu menunya sudah kita diajarin ya dari puskesmas dan sebagainya, timnya itu yang didahsyat, kemudian bisa membuat menu-menu yang bervariasi, yang menarik dan bergizi seimbang. Itu didahsyat. Kemudian kita juga melibatkan generasi muda, ya, keluarga berencana atau genre, generasi muda genre.
Nah ini kita programkan dia untuk masuk ke sekolah-sekolah melalui program ini genting, implementasi nyata genre cegah stunting. Nah ini mereka masuk ke kelurahan-kelurahan, ke sekolah-sekolahan, tapi juga mereka masuk ke PIK masyarakat ya, pusat informasi dan konseling. Ini juga untuk bisa memberikan konseling kepada teman-teman sebaya mengenai apa itu stunting dan sebagainya. Jadi kesadaran itu penting, terutama remaja yang di sekolah tadi untuk mau minum. Kalau obatnya kan sudah disediakan ya, tapi ini kan penyadarannya misalnya itu biar kalau dari remaja, oleh remaja kan lebih mengena ya supaya mereka mau minum obat supaya tidak anemi dan sebagainya. Ini nanti diberikan pengetahuan bareng termasuk pengetahuan mengenai reproduksi, kemudian tidak nikah dini, karena tidak nikah dini ini juga mencegah stunting juga. Kalau nikah dini kan sininya mungkin belum siap ya Bu Dokter ya. Nah ini juga diberikan itu oleh genre itu. Ya, kemudian bagaimana supaya menikahnya berpacaran secara sehat dan sebagainya, tidak melakukan hamil di luar nikah dan sebagainya. Ini yang diberikan oleh genre. Jadi genre sangat luar biasa perannya. Oke, ternyata banyak sekali yang dilakukan baik dari Dinas P2KP kemudian dari Dinkes juga, dan sama-sama bersinergi begitu Pak ya, dari pemberian obat dan berbagai macam programnya, kemudian berbagai macam program sosialnya juga. Nah ini kalau melihat sekarang ini perkembangannya, daerah-daerah mana saja sih Pak yang menjadi perhatian khusus untuk penanganan stunting? Ya, jadi tahun 2001 itu kita ada 8 sasaran kelurahan. Kemudian 2022 ada 10 sasaran dan 2003 juga ada 10 sasaran. Tahun 2003 ini kita di utara ada 3, yaitu di Kandang Panjang, kemudian di Panjang Wetan, kemudian di Krapia. Ya itu sasaran untuk lokus ya, untuk prioritas penanganan stunting. Kemudian di Kecamatan Pekalongan Barat kita ada di PKK ya, Pasir Keraton Keramat, kemudian Medono, kemudian Tirto dan Pringrejo. Kemudian di selatan kita di Jenggot dan di Kuripan Kertoharjo, dan di timur kita ada di Klego. Itu yang menjadi prioritas penanganan tahun 2023 ini. Dan termasuk penempatan untuk Kampung KP juga kita antara lain kita letakkan di sana. Baik. Jadi secara berkala setiap daerah juga mendapatkan perhatian berdasarkan juga progresnya begitu Pak ya, tahun demi tahun. Iya, betul. Ya. Oke. Nah kalau pertanyaan untuk Dokter Bintang ini, sebagai seorang dokter anak yang pasti juga banyak menangani kasus ini di lapangan begitu ya, sebetulnya faktor yang paling sering ditangani oleh dokter itu seperti apa? Sebenarnya sudah seru banget ya program di pemerintah kota ini, dimulai dari Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Sosial, sudah banyak sekali programnya. Dan memang betul sekali, saya mungkin usul Pak, ini karena ASI eksklusif tuh banyak yang berhasil, alhamdulillah. Jadi kita udah lumayan nih. Hanya ketika MPASI, ketika mulai makanan pendamping, mungkin waktu penyuluhan tidak cuma calon pekantinya, tapi neneknya diajak gitu. Karena sebagian besar keliru pada saat MPASI itu di situ dimulai. Ya sebagian besar ya, karena akhir-akhir ini sudah mulai melek terhadap stunting ya. Jadi ibu-ibu, mungkin remajanya sudah mulai lebih bagus ya daripada sebelumnya. Kemudian ASI eksklusif sudah berhasil, ketika MPASI dapat masukan dari neneknya. Neneknya masih pakai ilmu jadul mungkin ya. Jadi itu mungkin sebagai salah satu masukan. Tapi alhamdulillah sekarang tidak sampai jatuh ke stunting, sudah banyak yang begitu berat badan tidak naik dengan sesuai target di 2 bulan berturut-turut, maka akan dirujuk ke spesialis. Jadi di situ kita sebelum terjadi stunting kita sudah mulai perbaiki nutrisi. Dan satu lagi Mbak Farah, bahwa stunting itu tidak hanya malnutrisi tetapi harus stimulasi juga. Jadi kita juga memberikan ke ibunya bagaimana anak ini distimulasi agar milestone perkembangannya juga tercapai. Begitu sih.
Baik, jadi ternyata sudah ada progres tapi ada yang harus lebih diperhatikan lagi, yaitu ketika sudah masuk ke MPASI begitu ya. Dan ini betul sekali, tidak hanya ibunya saja tapi juga seluruh keluarga harus Betul, diedukasi. Nah, sesaat lagi kita akan tambahan sedikit. Oh, mungkin nanti kita bisa tambah di segmen selanjutnya, Bapak bisa disimpan terlebih dahulu. Seru sekali pembahasannya, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini saja. Expose lebih dekat, lebih santai. Baik pemirsa, kembali lagi di Expose lebih dekat, lebih santai. Nah tadi mungkin Pak Yos ingin menambahkan sesuatu. Ya, ada yang perlu saya tambahkan tadi, kelupaan dalam rangka untuk mengatasi stunting ini. Kita juga sudah melaksanakan bareng-bareng, jadi keroyok bareng-bareng, memang harus dikeroyok ini. Itu yang namanya BAS atau Bapak dan Bunda Asuh, Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting. Ya. Dan ini kita melibatkan semua OPD, ya, semua OPD dari mulai Pak Wali, semua dinas, ya, kemudian Forkominda, kemudian juga stakeholder terkait, ada dari swasta, bank dan sebagainya. Ini kita minta untuk bisa mendonasikan dananya, itu kita berikan kemudian ke anak-anak stunting melalui PKK di kelurahan. Itu mereka yang memberikan dalam bentuk makanan sudah jadi tadi yang dibikin oleh Dasyat tadi, itu sehari satu kali senilai 15.000. Dan itu ternyata dampaknya luar biasa, bisa terkumpul sampai Desember 2022 kemarin itu 136.400.000 untuk 130 anak. Dan memang ternyata progresnya juga bagus, ada peningkatan. Hanya saja ini kan sudah terhenti. Oleh karena itu mungkin kita perlu ingin ada program lagi yang bisa memberikan misalnya telur. Setiap hari itu anak-anak itu bisa diberikan telur, minimal telur. Walaupun sebetulnya kita sudah memberikan penyadaran juga, tentu ibu-ibu yang hamil dan sebagainya ya makan misalkan ikan ya, ikan lele atau ikan kembung dan sebagainya, itu kan lebih bagus yang bergizi. Tapi minimal kita rencana akan memberikan telur, ini masih dalam rencana, sehingga mudah-mudahan bisa terlaksana nih, bisa ada telur setiap hari kan lumayan, mudah-mudahan nggak dimakan. Dimakan oleh anggota keluarga yang lain. Iya, yang paling penting itu ya Pak ya, dimakan sama anaknya ya, bukan sama orang tuanya. Ini yang sedang kita akan coba nanti ya. Kalau telur kan agak murah ya Pak Budi ya, murah, nggak memberatkan. Mengolahnya juga mudah begitu ya. Oke, baik Pak. Kemudian ini sudah yang di Jenggot tadi, yang di Jenggot sudah juga diberikan dari provinsi, ada dana khusus yang di Jenggot karena kebetulan di Kampung KB Jenggot itu mendapat juara kedua, ya. Kemudian duta genre kita juga juara kedua tingkat provinsi. Jadi ini memang alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Oke, baik. Nah, tadi mungkin masih berbicara mengenai stunting secara spesifik, dokter, yang sudah dokter alami begitu ya. Apa sih yang harus dilakukan ketika anak itu sudah terindikasi stunting? Apa yang harus orang tua lakukan dan langkah selanjutnya paling tidak untuk tidak memperparah keadaan begitu? Masyarakat sudah mulai melek stunting. Bahkan kadang ada beberapa pasien datang, dokter anak saya stunting nggak ya gitu. Padahal berarti mereka sudah aware nih kalau stunting nggak cuma pendek nih. Kalau pendek kan bisa pakai sepatu high heels ya Mbak ya nanti ya. Jadi mereka sudah begitu cukup paham dan cukup aware terhadap dampak si stunting ini sendiri. Maka ketika anak ini dan kita sudah sering melakukan kerjasama dengan Dinsos maupun Dinkes untuk melakukan penyuluhan. Karena garda terdepan kami adalah para kader di Posyandu. Begitu mereka menemukan anak atau bayi yang
kenaikan berat badan dalam 2 bulan tidak naik dengan sesuai target, harus dirujuk. Kita cari tahu problemnya, apakah problem hanya nutrisi atau problem makan yang tidak tepat atau ada penyakit lain. Jadi sistem rujukan pun mulai diperbaiki. Jadi anak akan lebih mudah untuk dirujuk ke vaskes yang lebih tinggi. Misal kami lakukan pemeriksaan di puskesmas, ada suatu kelainan dan tidak bisa diatasi di puskesmas, maka sistem rujukan ke RSUD. Ternyata siapa tahu anak ini kenaikan berat badannya jelek karena ada penyakit yang menyertai. Jadi kita lakukan sistem rujukan lagi. Ini sudah diperbaiki, jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Nah, setelah anak itu kita screening sudah kenaikan berat badannya sudah kita bisa perbaiki. Kalau kok anak itu sudah melewati masa 1000 ke hari pertama ya, golden periodnya ya. Kita masih punya waktu untuk mengejar ketertinggalannya meskipun tidak akan seoptimal di 2 tahun awal. Jadi 2 tahun ini bahkan dari sejak fetus ya, sejak dari dalam kandungan itu masa emasnya. Kalau saya mau menganalogikan ya, kalau mobil itu kecepatan 200 km per jam tuh di pertumbuhan anak itu, otak dan semuanya. Dari anak yang belum bisa jalan, tahu-tahu udah bisa lari gitu kan. Tapi begitu sudah di 2 tahun pertama, 2 tahun ke atas, maka kecepatan pertumbuhannya kan turun. Tapi balita kita masih punya waktu untuk kita mengejar. Nutrisi yang baik. Tadi telur itu keren banget loh, karena telur itu memang betul Pak, protein energi rasionya paling tinggi itu. Ya jadi dan kita paling gampang mengolah anak-anak setiap hari makan telur itu bagus. Insya Allah nggak bisulan kok. Bikin telur gulung. Ya betul ya, gitu. Telur gulung macam-macam lah kalau telur. Jadi karena protein energi rasionya tinggi, dia sangat bagus untuk perpanjangan tinggi badan. Mungkin susu juga bisa ditambahkan, agak sulit ya, memang karena susu itu ada beberapa anak yang tidak doyan. Tapi telur dan susu itu sangat banyak membantu untuk kenaikan panjang badan. Kemudian jangan lupa stimulasi, bahwa anak ini diberikan makanan yang banyak, tetapi anaknya tidak distimulasi sesuai usianya, hanya diberikan gadget saja, ya tetap tidak akan baik ya outcome-nya. Jadi setelah anak ini melewati masa keemasan, nutrisi tetap berjalan, kemudian stimulasi juga harus wajib, dan perilaku hidup bersih sehat yaitu nomor 1 ya kayaknya, karena ketika kualitas kesehatan bagus, insya Allah bisa mengejar ketertinggalannya meskipun tidak seoptimal di 2 tahun awal. Oke baik, pada intinya masih ada kesempatan untuk dikejar. Tapi kalau tadi berbicara mengenai protein-protein tambahan, kalau misalkan anak itu ada alergi telur ataupun susu, penggantinya apa dok? Daging. Oh daging. Ya bagus, hati ayam itu saya suka banget sama hati ayam. Karena Mbak Farah, kita berbeda sama anak. Kalau kita lambungnya besar tuh, jadi kalau kita mau naikin berat badan, makan aja 2 porsi itu. Tapi kalau anak itu tidak bisa. Jadi kita harus memadatkan makro dan mikronutrien dalam volume kecil. Dengan cara apa? Boleh dikasih lemak bersantan. 1 piring nasi putih dan 1 piring nasi goreng pakai telur, pilih nasi goreng pakai telur karena kalorinya lebih besar dengan volume yang sama. Sama dengan hati ayam. Hati ayam itu volumenya kecil ya, tapi vitamin A dan zat besinya sangat tinggi. Begitupun telur. Jadi kalau misalnya alergi bisa ada daging, bisa yang lainnya bisa. Berarti substitusinya masih banyak lagi ya kalau anaknya alergi ataupun tidak bisa makan secara misalkan telur terus bosen, bisa berganti-ganti begitu. Kemudian kalau berbicara mengenai faktor nih Pak Budi, kan tadi sudah dijelaskan faktor internalnya ya, baik dari nutrisi dan lain sebagainya. Kalau faktor eksternalnya itu apa saja sih, datang dari mana saja? Ya, baik. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai intervensi stunting ya, ada 2 hal. Yang pertama intervensi gizi secara spesifik dan intervensi gizi sensitif ya. Ketika kita bicara mengenai spesifik, maka yang berperan itu adalah memang orang sektor kesehatan. Di sektor kesehatan itu angkanya itu ya, kira-kira kontribusinya itu sebenarnya kecil. Hanya sekitar 25-30% terhadap keberhasilan penanganan stunting. Sementara yang lebih besar itu sebenarnya dari intervensi gizi sensitif ya, itu berasal dari sektor di luar kesehatan. Itu angkanya bisa sampai 70%. 70 bisa lebih dari 70% itu. Sehingga kalau kita bicara mengenai penanganan stunting, mestinya harus sinergi antara
penanganan gizi secara spesifik dan secara sensitif. Ya. Yang sensitif tadi di luar itu sebenarnya tadi Bu Bintang sudah banyak menyampaikan gitu ya. Gimana aspek sanitasi. Ya, ada beberapa kasus di mana memang anak-anak stunting itu karena dia sering infeksi, terjadi infeksi karena apa? Memang lingkungannya jelek. Ya, misalnya dia tinggal di rumah yang tidak memenuhi syarat gitu. Kalau kita bicara mengenai rumahnya tidak memenuhi syarat gitu, tentunya ini ranahnya siapa ini? Ini ranahnya Perkim mestinya gitu ya, bukan orang kesehatan. Bagaimana DPU kemudian Perkim ini membantu membantu pada rumah tangga dari kasus-kasus yang stunting yang dialami oleh mereka yang mempunyai penghasilan rendah misalnya seperti itu. Kemudian aspek di samping kebersihan lingkungan tadi PHBS juga sudah disampaikan, air, kemudian juga bagaimana ketersediaan makanan yang ada di rumah gitu. Kalau ketahanan pangan kita itu jelek, maka mungkin kita tidak akan bisa mencukupi kebutuhan makanan gizi tentunya. Nah, sektor mana itu yang ya di sini misalnya Dinperpa ya, Dinas Pertanian Pangan itu juga sangat mendukung. Tapi lagi-lagi bahwa sebenarnya yang lebih penting itu tadi makanan tersedia nggak ada artinya kalau pola pangan dan juga bagaimana pola asuh itu tidak ditekankan. Teman-teman di kesehatan tidak bisa sendirian di situ. Ya, tadi alhamdulillah kita memang ngeroyok bareng-bareng ya. Bagaimana tadi misalnya saat ini, mohon maaf ini lebih banyak anak-anak itu diserahkan pada asisten rumah tangga, kepada nenek. Nah itu bukan tugasnya murni orang kesehatan seperti itu, tapi bersama-sama PKK, kader dan sebagainya itu organisasi wanita, organisasi kemasyarakatan, organisasi agama mungkin bisa masuk di situ ya. Kemudian kita bicara mengenai sosial budaya juga, budaya terutama misalnya di dalam aspek ketersediaan bagus, tetapi budaya kita masih ada misalnya hamil pantangannya harus ini gitu. Kemudian yang lebih ini lagi orang tua kita masih ini, kalau ada anak yang bayi nangis gitu, mau segera dikasih makan gitu, padahal tidak harusnya semuanya susu, ASI gitu ya, tapi masih ada yang mereka memberikan makanan pendamping sebelum waktunya. Nah, itu juga akan berpengaruh terhadap bagaimana gizi selanjutnya. Nah, termasuk tadi MPASI itu yang penting memang. Saya sepakat dengan Bu Bintang itu ya. Jadi MPASI ini kecenderungannya kita tidak memahami, kurang memahami. Sebenarnya balita dalam pertumbuhannya itu kan lebih membutuhkan protein ya, bukan wah seneng anaknya itu makanannya banyak gitu, makannya banyak tapi lebih banyak unsur karbohidratnya, sehingga pada saat awal-awal itu memang kelihatan gendut, gemuk gitu, tapi lama-lama anak saya kok berat badannya kok semakin turun ini ya, karena memang yang dibutuhkan tidak hanya karbohidrat tapi protein yang lebih penting. Nah, protein ini tadi kan disampaikan Bu Bintang bahwa itu sangat terpengaruh terhadap kognitif ya, perkembangan dari otaknya dan sebagainya, kecerdasannya. Kalau kebutuhan akan protein itu kurang, maka itu tadi keterlambatan di dalam bagaimana stimulan-stimulan itu. Oke, jadi ini memang faktornya cukup kompleks. Banyak sekali ya, dari kebersihan sampai tradisi pun ikut berperan. Iya, gitu itu ya. banyak. Oke. Baik, itu Bapak. Mbak Farah. Nah, kalau tadi Bu Bintang juga ngomong kalau kader di puskesmas dan lain sebagainya itu adalah garda utama. Nah, ini Pak Yos, menurut Bapak apa sih yang menjadi syarat untuk ibu-ibu ini bisa menjadi kader, ataupun tadi ada Bapak dan Ibu asuh, itu apa saja sih syarat-syaratnya biar bisa berpartisipasi? Iya, yang pertama dari tim pendamping keluarga ya. Jadi kita memang bentuk tim pendamping keluarga. Kita mengambil dari kader-kader kesehatan, kemudian kader KB, kemudian juga dari PKK. Ya syaratnya kalau yang itu cuman hanya dia secara sukarela memang punya kepedulian untuk bisa bersama-sama mengatasi stunting, kemudian dia juga bisa mengoperasikan gadget karena memang di situ ada laporannya lewat gadget gitu. Ya, kemudian ya sudah itu aja, kemudian nanti kita tunjuk
yang seperti itu untuk tapi itu sekarang memang sudah terbentuk sehingga tidak ada pendaftaran lagi ya. Oh, sudah tidak Sudah mendaftar tidak lagi. ada karena jumlahnya sudah cukup ya. Sudah mencukupi. Iya, 708 gitu. Oke, itu bisa digantikan nggak Pak kalau misalkan di tengah jalan orangnya atau Ya, kalau tidak sanggup lagi begitu? Iya, kalau tidak sanggup otomatis diganti. Diganti. Ya, Oke. Nah, kalau untuk anak muda, terutama Gen Z sendiri ini kalau untuk berpartisipasi mungkin selain genre itu apa aja yang bisa dijalankan oleh anak-anak muda supaya bisa berpartisipasi? Sebetulnya di usia remaja ini bisa juga dilibatkan di kelurahan-kelurahan itu melalui PIK ya. Pusat Informasi dan Konseling ya. Itu ada di masyarakat, ada di dunia pendidikan. Kalau di dunia pendidikan ada yang SMP ya, kemudian di SMA-nya ada, kemudian sampai di mahasiswa itu ada. Kemudian kalau di masyarakat mungkin melalui Karang Taruna ya, Karang Taruna, Posyandu remaja. Posyandu remaja itu juga bisa disalurkan lewat situ. Oke. Ya. Oke, baik. Luar biasa pembahasan kita pada kali ini. Ternyata memang stunting ini bukan hanya permasalahan yang berakar dari satu sumber saja, tapi ternyata akarnya itu bercabang banyak dari mulai faktor eksternal atau tadi sensitif dan spesifik, kemudian juga secara birokrasi juga semuanya harus berperan, tidak hanya Dinkes, tidak hanya Dinsos P2KB, kemudian juga yang lainnya juga berperan, terutama juga masyarakatnya sendiri yang menjadi garda utama untuk bisa menurunkan dan juga mencegah terjadinya stunting. Karena ketika kita sudah bisa bangkit begitu ya dari stunting, kita bisa mencapai target, bahkan mungkin bismillah melampauinya begitu Pak ya. Masa depan bangsa Indonesia ini bisa terlihat cerah sekali, apalagi 2045 target untuk menjadi Indonesia emas insya Allah bisa terwujud. Nah, itu tadi Expose kali ini. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk menyaksikan Expose di episode selanjutnya. Kira-kira kita akan membahas tema-tema menarik apa saja. Jadi tetap saksikan terus di Batik TV. Expose lebih dekat, lebih santai.